Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodododor losder. Oke, teman-teman susu brek sektor 86 dimanapun berada. Kali ini saya akan menjawab permintaan ataupun request salah satu susu brek sektor 86 yang pengen mendengarkan atau pengen tahu cerita saya di masa-masa latihan, di masa-masa masih jelek gitu sampai sekarang. Emang jelek gak? Enggak jelek-jelek amat. Masih lumayan. Masih laku lah dijual. Nggak bercanda. Jadi gini teman-teman, setiap orang kan pasti punya masalah masing-masing, punya pilihan masing-masing, punya hobi masing-masing, punya kesukaan masing-masing, punya pacar masing-masing. Kalian punya pacar gak sih? Punya pacar? Gak punya? Apa? Gak punya? Aduh. Tahun 2022 nggak punya ayang, aduh. Berantem yuk. 2022 belum nikah, astagfirullah. Nah, terus kamu sunat buat apa, boy? Gak lucu. Oke, ke poinnya saja. Jadi saya itu mengikuti latihan PSNU Pagar Nusa. Itu dengan dua alasan teman-teman. Yang pertama, saya itu hobi dengan kesenian, apapun itu. Yang kedua, saya pengen bisa pencak silat. Ya, yang pertama saya hobi kesenian, yang kedua saya pengen bisa pencak silat. Caranya gimana? Ya, kalau saya pengen bisa pencak silat, ya saya ikut latihan pencak silat. Kalau saya pengen bisa nari, ya saya harus latihan nari. Kalau saya pengen bisa bisa mencintaimu, ya harus ya pokoknya kalau kalian pengen bisa harus belajar gitu. Kalau kita pengen bisa harus belajar. Kalau nggak belajar ya nggak akan bisa, nggak akan pernah mungkin bisa gitu loh, gitu. Semakin kamu rajin belajar, ya semakin kamu cepat untuk bisa. Semakin kamu malas belajar, ya semakin lama kamu bisa, bahkan nggak akan pernah bisa gitu, boy. Dan itu saya praktekkan, alhamdulillah sampai sekarang nggak bisa apa-apa. Bisanya cuma ngopi, ngerokok, bacot di video. Masih nonton kan? Boleh nonton video gak? Masih kok. Hai boy. Oke. Lanjut ya. Saya di saat itu mengikuti latihan Gasmi di Pondok Pesantren Hidayatul Mutadin Lirboyo Kediri, atau bisa disebut kalau orang Kediri, dulu Kediri itu ngarani Pondok Induk. Saya di situ latihannya di Aula Muktamar, dilatih sama Kang Zainal dari Pati. Ya, dari Pati. Awal latihan sih lumayan, boy. Awal latihan lumayan. Hari latihan kedua lumayan juga, ketiga, keempat, makin lama makin terasa, boy. Terasa banget, kopinya udah habis, terasa banget. Kalian lihat kan, kopiku udah habis. Jadi tolong ya, facecamnya, kameranya jangan mati-mati terus nih. Aduh, udah pertengahan sikit-sikit kameranya mati dikit. Aduh, kamera jadul nih. Aduh, gemes sekali aku. Kapan aku bisa sukses nih bikin kontennya kalau mati-mati terus nih? Aduh. Udahlah, cepetin dulu lah, percepat lah nih. Jadi gitu teman-teman. Hari pertama, hari kedua, hari tiga, keempat latihan ini enak.
lama kelamaan mencret. Iya serius, mencret dalam arti apa? Ngoyo, capek, cedera, sakit semua. Kok bisa gitu? Ya namanya latihan pencak silat. Makin lama kita dilatih sambung, kita dilatih tendangan, kita dilatih jatuhan. Wajar dong sakit, namanya jatuhan depan, jatuhan belakang, pukulan, tendangan, capek, atur napas semuanya. Capek banget. Terus gimana Kang caranya nggak capek ikut latihan pencak silat? Ya gampang banget. Ilmunya download aja sana. Nanti biar jadi pro player kau. Nggak ada ceritanya boy, nggak ada ceritanya. Orang itu bisa dengan semudah itu, nggak ada bisanya, pasti ada prosesnya. Kalian lihat tuh atlet manapun itu, kisahnya kau lihat, perjuangannya kau lihat, belajarnya kau lihat. Susah, tanya pasti pernah cedera nggak? Pasti. Pernah sakit nggak? Udah makanan sehari-hari gitu. Dan poinnya, kalau kita pengen cepet bisa, karena dulu saya pengen cepet bisa, ya saya setiap hari latihan. Dulu itu setiap saya bangun tidur, mau tidur, terus di toilet pas waktu mau mandi, itu saya gerakan itu di toilet tuh kayak orang gila tuh kan. Iya serius. Mungkin teman-teman ada seperti itu juga deh. Itu dulu saya, iya. Karena saya sangat semangat banget untuk pengen bisa. Berjalannya waktu ke waktu, alhamdulillah saya bisa naik pencak dor. Saya ditunjuk, saya tuh pertama naik pencak dor itu kalau nggak salah di Badal, kalau nggak salah. Menang apa kalah? Kalah. Apa belur? Ya namanya pertama. Gimana rasanya? Takut pasti ada, takut, grogi pasti. Jadi waktu tanding, waktu naik pencak dor tuh, lawannya lebih gede. Aku tengok nih, kakinya segede apa? Kaki gajah. Aku tengok ya kan, ini kalau kena muka nih, hilang nih palaku nih sama Amerika nih. Serius, gede. Dan ketepaan di situ saya hilang semua. Jadi ketika naik ya kan, udah pasang gini, kena jumpsuit aku cepak gitu, udah tambah kena mental ya aku. Nah nggak apa-apa, kalah. Akhirnya kalah. Besoknya saya digembleng sama pelatih saya, disemangati sama pelatih saya, dan dikasih materi-materi andalan dari Kasmi. Kedua imbang saya. Itu kedua itu kalau nggak salah saya di keras Kediri itu, saya di keras Kediri saya naik kedua, imbang lawannya sama timbang. Dan seterusnya alhamdulillah nggak kalah saya, alhamdulillah bangga kali kau, menang 1 kali 2 kali, bangga kali kau. Itu cerita saya singkatnya ya, aslinya panjang sih, banyak banget cerita-cerita yang harus ceritakan. Kalau pengen cerita lengkap boleh ngopi bareng, sharing bareng. Nah ketika saya udah keluar dari pondok ya, saya pulang di rumah. Saya pengen melatih, mengajarkan apa yang saya dapat gitu. Dan ketika saya izin, saya tidak punya KTA di saat itu. Saya nggak punya KTA, saya tidak bawa apa-apa sama sekali, saya cuma bawa ilmu. Nah ini poin. Ketika saya izin ya saya harus mengikuti peraturan ataupun syarat tersebut, harus punya KTA ya, minimal sertifikat ataupun SK. Saya nggak punya. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya pulang lagi, kembali lagi ke Jawa, ikut latihan. Ngapain gitu? Jauh dan butuh
pemikiran yang matang-matang. Sehingga saya memutuskan ikut latihan lagi. Jadi saya latihan lagi, tapi latihan pagar nusa ya. Yang pertama latihan Gasmi, saya latihan pagar nusa. Itu tempatnya di Kuamangkuning ya. Mungkin dulu tahu di Kuamangkuning. Itu saya juga bilang terus terang kepada pelatihnya. Itu pelatihnya itu Kang Yatim sama Kang Marsudi. Saya bertempat latihannya itu di tempatnya Kang Marsudi di SPB ya, SPB Kuamangkuning. Di situ juga dibantu sama pelatihnya. Saya juga ngomong bahwasanya saya cuma pengen dapat KTA, pengen ikut wisudanan, tapi saya pengen juga ikut latihan seperti mereka gitu. Jadi saya meminta saya disamakan seperti mereka, seperti biasanya santri baru gitu. Demi waktu perjuangan saya tuh kesana itu 3 jam teman-teman. Saya latihan pagar nusa di Kuamang itu ke desa saya, rumah saya ke tempat latihan di Kuamangkuning itu 3 jam perjalanan. Kalau pulang pergi 6 jam gitu teman-teman. Alhamdulillah sampai titik wisuda, dan saya diwisudakan itu di Rimbo Bujang gitu. Sedih pokoknya, tapi nggak keluar air mata. Kopiku habis, tanggung jawab. Kau suruh cerita, gak ngasih kopi habis. Terus gini ngapain cuy? Ceritanya udah habis gitu doang. Mau yang lengkap mau berapa jam nih kita cerita? Emang ada yang nonton aku cerita kayak gini? Pasti nggak ada. Buktinya komennya sepi, like-nya dikit, subscribe nggak nambah, follower IG juga nggak nambah. Banget kasihan sekali. Belum dimatiin kameranya.